Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu Ilham dari Desa Daka. Ya, Desa Daka. Jadi beliau ini adalah salah satu dari ketiga orang Sulawesi Barat yang lolos di Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah dia mendapat beasiswa dari Basnas Dari BCB Basnas. Teladan Muda 2020. Nah, oke. Pertanyaan pertama, Saudara Ilham. Jadi, untuk masuk di UI, kita mengetahui bahwa UI itu adalah salah satu universitas bergengsi di Indonesia. Ya. Tentu orang masuk di sana itu pasti ada tantangannya, Benar. pasti sulit. Benar. Bagaimana Ilham melalui itu? Oh ya. Untuk masuk di Universitas Indonesia tentunya melalui banyak jalur. Dan salah satu jalur yang dilewati itu adalah SNMPTN. Saya sendiri masuk ke Universitas Indonesia melalui jalur SNMPTN atau disebut juga jalur undangan. Nah, jalur ini merupakan jalur yang disediakan oleh pemerintah bagi mereka yang memiliki nilai yang cukup bagus, dianggap cukup bagus sehingga memiliki peluang untuk bisa masuk ke Universitas Indonesia tanpa tes. Nah, untuk menyiapkan itu semua tentunya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Karena kenapa? Nilai yang kita kumpulkan itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki nilai rapor kita karena memang penilaiannya adalah nilai rapor itu sendiri. Nah, selain itu, selain nilai rapor juga pada saat seleksi itu kita sertakan sertifikat yang kita miliki dengan berbagai macam lomba. Lucunya nih kemarin bahwa saya tidak memiliki basic lomba yang sesuai dengan ilmu pengetahuan saya. Saya kan dari jurusan ilmu pengetahuan alam. Tetapi saya tidak memiliki sertifikat yang berkaitan dengan itu. Misalnya olimpiade, seharusnya olimpiade. Tapi saya tidak memiliki olimpiade. Malah sertifikat yang saya miliki itu sertifikat di bidang sosial. Misalnya pidato, konferensi, kemudian lomba cerdas cermat. Nah, itu semua tidak sesuai dengan jurusan saya. Tetapi ternyata itu bisa mendukung saya atau mendukung nilai rapor saya juga untuk kemudian diklasifikasikan bisa lulus di Universitas Indonesia. Jadi waktu SMA itu kita tidak hanya fokus di nilai rapor, tetapi juga kita membekali diri dengan berbagai macam lomba. Seperti itu. Jadi saran dong untuk teman-teman yang ingin juga masuk di Universitas Indonesia, apa yang mesti dia lakukan supaya bisa seperti Ilham ini? Oh iya. Untuk bisa masuk di Universitas Indonesia atau universitas lainnya, semuanya yang pertama harus ada niat. Harus ada cita-cita. Innamal a'malu binniyat. Iya, benar sekali. Karena tanpa cita-cita, tanpa niat, kita tidak mungkin ada gambaran untuk mendaftar ke situ. Misalnya saja ketika saya ingin pergi ke suatu tempat, maka harus ada niat dulu untuk pergi ke tempat tersebut. Tidak mungkin kita tiba-tiba ada di sana. Tapi pertama ada niat. Kemudian ada usaha. Usahanya apa? Ya dengan belajar, dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang bisa mendukung kita masuk ke sana. Kemudian yang ketiga tentunya adalah berdoa. Jadi ketiga hal ini yang paling penting. Cita-cita, usaha, dan berdoa. Karena ketika kita combine itu, maka hasilnya insya Allah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Kemudian berikutnya adalah keseharian Ilham di UI itu bagaimana? Apa yang Ilham lakukan? Apakah Ilham mengembangi kesehariannya dengan ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan lain? Coba bagaimana? Untuk kehidupan di UI sendiri itu tentunya setiap mahasiswa kewajibannya adalah untuk belajar. Kita berkuliah untuk belajar. Namun di sisi lain, selain belajar, kita juga harus membekali diri kita dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk memperoleh soft skill. Karena di masa depan yang diperlukan bukan cuma apa yang kita bidangi, tetapi juga kemampuan-kemampuan soft skill yang tentunya bisa mendorong atau menopang bidang kita. Misalnya kepemimpinan, bagaimana cara mengatur waktu kita, tentunya itu semua harus dilatih dengan mengikuti organisasi. Kalau saya sendiri itu mengikuti organisasi keislaman di Universitas Indonesia. Itu organisasi Islam ada yang tingkat universitas, ada tingkat fakultas.
Untuk tingkat universitas sendiri itu satu-satunya organisasi dikenal dengan organisasi Salam UI. Salam UI. Dan saya berfokus ke organisasi yang ada di fakultas saya. Itu namanya BPI, Badan Pengkajian Islam. Jadi di BPI ini juga memiliki banyak departemen. Salah satunya yang saya ikuti adalah Departemen Spirit. Departemen Spirit ini adalah departemen yang mengkhususkan diri untuk kaderisasi mahasiswa baru. Selain itu juga berbagai macam pengkajian juga dilakukan di dalamnya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan Islam mahasiswa. Kemudian selain mengikuti organisasi di fakultas, saya juga mengikuti organisasi di luar universitas. Itu semacam komunitas, namanya Komunitas Peduli Generasi. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Jadi misalnya nih, kalau ada orang yang kemudian tiba-tiba membutuhkan dana untuk berobat, namun tidak cukup. Iya, dananya tidak cukup dan bahkan transportasi saja untuk ke rumah sakit itu tidak ada, maka Komunitas Peduli Generasi ini memfasilitasi itu semua dengan memberikan bantuan dana, dengan memberikan fasilitas transportasi seperti ambulans misalnya, sehingga mereka mendapatkan kemudahan untuk berobat. Kemudian selain itu juga di bidang sosial mereka komunitas ini kita melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Contohnya saja misalnya memberikan bantuan sosial kepada mereka yang kurang mampu. Kemudian kita juga melakukan misalnya cek kesehatan setiap sebulan sekali kepada masyarakat luas, sehingga manfaat yang diberikan itu lebih besar. Ini sesuai dengan perkataan B.J. Habibie yang mengatakan jadilah air yang jernih untuk memberikan kehidupan kepada sekitar. Biasa. Luar biasa sekali. Biaya di UI berat tidak? Mahal tidak? Biaya di UI. Ini yang unik untuk dibahas. Biaya di UI. Bukan berarti ketika mendengar Universitas Indonesia biayanya mahal. Karena kenapa? Di UI itu ada yang disebut dengan sistem UKT BOPB. Betul. Jadi BOPB ini merupakan sistem pembayaran uang kuliah yang didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa. Jadi ini didasarkan dengan pendapatan orang tuanya. Ketika orang tuanya kemudian berada pada ekonomi menengah ke bawah, maka itu disesuaikan. Itu juga ada kelas-kelasnya. Misalnya kelas 1. Kelas 1 adalah mereka yang membayar uang kuliah 0 sampai 500.000. Kelas 2 misalnya dari 500.000 sampai 1 juta. Dan begitu pun selanjutnya sampai kelas berikutnya. Nah itu disesuaikan untuk sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Nah di Universitas Indonesia sendiri itu ada juga yang dikenal dengan BOPP. Jadi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, tingkat atas, mereka pembayarannya lebih banyak. Untuk BOPB sendiri itu yang maksimal dibayarkan 7,5 juta. Wow. Ya, itu bisa dibilang cukup murah dibandingkan univ-univ lainnya. Itu yang paling tinggi 7,5 juta untuk rumpun ilmu sosial untuk ilmu IPA misalnya. Saintek itu paling tinggi 7,5 juta. Kemudian per semester. Iya, per semester. Dan paling murah 0. Gratis. Ada beasiswa. Saya juga punya bukan adik kelas sih. Yang dari Sulbar juga tahun 2019. Beliau dari Manlampa. Beliau mengambil jurusan matematika. Matematika murni. Dan yang dibayarkan itu UKT-nya tiap semester cuma 100.000. Dan itu tentu unik karena 100.000 itu bisa dipakai kuliah itu luar biasa. Luar biasa. Yang penting ada niat tadi ya. Iya, yang penting ada niat tadi. Selain itu kalau misalnya uang kuliah sendiri itu tergantung kitanya, karena di sana banyak juga disediakan biaya siswa yang bisa kita ambil sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga kalau kita ikut biaya siswa itu bisa lebih meringankan keluarga untuk membayar uang kuliah. Berikutnya tentang mahasiswa zaman now.
Jadi perbandingan antara Universitas Indonesia dengan universitas-universitas yang lain itu tentu kelihatan sekali bedanya. Di UI orang yang keluar itu pasti dijamin. Maksudnya kan ketika orang masuk di UI, seluruh ilmu pengetahuannya orang itu pasti akan didalami seperti itu. Kemudian dosen-dosen pengampunya itu orang-orang luar biasa semua. Beda dengan kebanyakan universitas misalnya yang ada di Sulawesi Barat. Menurut Ilham, ketika dibandingkan antara dua universitas ini, antara yang punya fasilitas lengkap dengan yang tidak, tentu ketika bersaing nanti jelas siapa yang akan menang. Seperti itu. Saran untuk teman-teman yang tidak kuliah di universitas ternama. Jadi menurut saya untuk universitas sendiri dari sudut pandang saya sebenarnya semua sama. Saya pernah mendengarkan kalimat it's not about the university, but it's about you want to act or not. Artinya adalah bukan tentang universitasnya, secanggih apa universitasnya, sebagus apa fasilitasnya, tetapi itu adalah tentang kamu. Apakah mau mengembangkan diri atau tidak. Karena sebagus apapun fasilitas yang dimiliki oleh universitas, tetapi kamu cuma diam saja di tempat, maka tidak akan ada hasil. Jadi menurut saya itu tergantung kepada mahasiswanya sendiri. Tapi memang kalau secara logika, mereka yang berkuliah di tempat yang memiliki fasilitas yang memadai tentunya lebih berpotensi untuk berkembang dibandingkan mereka yang masih memiliki fasilitas yang kurang. Kita bisa analogikan dengan suatu mobil, kita bandingkan kecepatannya. Ketika misalnya mobil yang memiliki sistem teknologi yang lebih canggih itu lebih bisa diandalkan dibandingkan mobil yang zaman dulu yang perangkatnya masih konvensional. Sehingga tentunya dengan analogi ini artinya bahwa semakin universitas memiliki suatu fasilitas, maka semakin besar potensi mahasiswa di universitas tersebut untuk bisa berkembang. Tetapi kembali lagi ke pribadi mahasiswa masing-masing, apakah dia sendiri mau berkembang atau tidak. Jadi dua hal yang perlu kita lihat supaya mahasiswa berkembang. Yang pertama adalah niat dari mahasiswanya untuk berkembang, dan yang kedua adalah fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa itu. Karena walaupun mahasiswa memiliki skill atau kemampuan tetapi tidak ada lingkungan yang memadai untuk mengembangkan itu, juga tidak akan berkembang, sulit untuk berkembang. Tetapi saat ini segala sesuatu mungkin karena kita dihubungkan dengan internet, dimanapun kita bisa menimba ilmu, dimanapun kita bisa ikut organisasi, dimanapun kita bisa kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Banyak sekarang ini misalnya webinar dan lain sebagainya yang bisa menambah kapasitas kita di bidang kita maupun menambah kapasitas pengetahuan kita mengenai global. Jadi itu tadi ya, kampus bukan urusan utama, tapi kapasitas dari mahasiswa itu sendiri. Masing-masing. Oke. Berikutnya adalah tentang mahasiswa zaman now. Jadi seiring berkembangnya waktu, tentu arus globalisasi tidak bisa kita bendung atau pungkiri. Seorang mahasiswa zaman sekarang itu dituntut untuk bagaimana supaya bisa lebih baik daripada mahasiswa sebelumnya. Karena kedepannya ada revolusi industri, ada yang dibutuhkan adalah kontribusi kita. Bagaimana caranya kita supaya menghasilkan inovasi, meningkatkan sumber daya manusia, seperti itu. Menurut Ilham, mahasiswa zaman now itu idealnya kayak bagaimana? Ya, menurut saya untuk menyikapi perkembangan globalisasi sekarang yang kita kenal dengan industri 4.0, tentunya seorang mahasiswa harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai berbagai macam teknologi, karena itu merupakan fasilitas yang kita miliki untuk bisa berkembang. Untuk sekarang ini mahasiswa yang ideal menurut saya berbagai macam berbagai macam misalnya seminar atau perkumpulan yang saya ikuti itu kebanyakan membahas mengenai bagaimana seharusnya mahasiswa itu bisa berkembang, dan itulah yang diperlukan di zaman globalisasi sekarang ini. Nah, apa syarat mahasiswa berkembang? Itu yang pertama adalah mahasiswa itu harus bisa memperbaiki kualitas di bidangnya masing-masing.
Artinya dia tidak cuma berkuliah, tetapi dia bisa memantapkan ilmu pengetahuan yang dia miliki di bidangnya masing-masing. Misalnya mahasiswa A berkuliah di jurusan matematika misalnya, maka dia harus memperbaiki atau meningkatkan kualitas pengetahuan dia di bidang matematika itu. Kemudian yang kedua adalah dia harus bisa mengembangkan diri melalui organisasi-organisasi yang ada di sekitarnya. Karena dengan organisasi ini, perkumpulan atau komunitas ini, mereka bisa meningkatkan kemampuan soft skill mereka. Bagaimana kemudian kepemimpinan harus dimiliki, bagaimana kemudian kita mengatur waktu dengan berbagai macam kesibukan, sementara kita kuliah, kemudian di sisi lain ada kegiatan yang harus kita ikuti juga. Nah itu ketika kita mengikuti organisasi, maka kita bisa mendewasakan diri untuk mengatur waktu kita, untuk mengatur kepemimpinan kita, sehingga ketika kita sudah lulus dari bidang kita, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan di bidang kita, tetapi kita juga bisa mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan, ilmu tentang bagaimana mengatur waktu, sehingga ketika bidang kita kemudian kita handal di dalamnya, kemudian kita combine dengan kepemimpinan, mengatur waktu, maka itu akan menjadi modal yang sangat besar di masa depan nanti, khususnya menghadapi globalisasi ini. Jadi mahasiswa generalis yang tidak hanya menguasai bidangnya benar saja. Sekali. Memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Iya, benar sekali. Kemudian berikutnya adalah tentang ada kendala di diri mahasiswa sendiri. Kebanyakan mahasiswa itu ingin menjadi orang lain. Padahal fitrahnya orang itu diciptakan dengan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada orang yang bisa di bidang ini, bisa di bidang ini. Tidak akan mungkin orang bisa menjadi orang lain, karena itulah dirimu sendiri. Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Nah, menurut Ilham, bagaimana menyikapi hal yang seperti ini? Orang yang ingin menjadi orang lain, sehingga dia tidak percaya sama dirinya sendiri, seperti itu. Jadi menurut saya bagaimana seharusnya kita menyikapi kualitas diri kita terhadap orang lain. Tentunya kita harus yakini bahwa kita semua diciptakan adalah sebagai makhluk yang berpotensi, makhluk yang berkualitas. Saya dulu pernah mengikuti kepemimpinan di sekolah saya. Waktu mau masuk organisasi intrasekolah OSIS, saya mengikuti itu dan kita dilatih tentang kepemimpinan. Saya ingat sekali pesan dari salah satu pemateri, kepala sekolah saya sendiri. Beliau memang latar belakangnya ilmu pengetahuan murni di kimia dan banyak mengetahui tentang pengetahuan alam. Beliau mengatakan bahwa kita terlahir sebagai pemimpin. Kita terlahir sebagai pemimpin. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa ini sedikit biologis. Ketika kemudian sel sperma itu kemudian dikeluarkan, maka itu tidak satu sel sperma tetapi banyak. Tetapi cuma satu yang bisa meraih sel telur atau ovum. Cuma satu, dan itu adalah kita. Artinya apa? Sejak kita dilahirkan, kita memang sudah diajarkan untuk berkompetensi. Jadi bisa dibilang kita ini adalah manusia yang hidup dari membunuh keluarga-keluarga kita. Bukan begitu ya. Bisa juga. Jadi artinya apa? Dari proses fertilisasi dalam ilmu biologi itu kita bisa belajar bahwa ternyata kita ini memiliki potensi masing-masing yang sesuai dengan kadarnya. Ada yang kemudian mantap di bidang ilmu pengetahuan alam, ada yang kemudian bagus di ilmu pengetahuan sosial atau ilmu keagamaan. Artinya kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita memiliki porsi masing-masing. Dan saya juga pernah mendengar suatu pesan dari salah satu ulama Indonesia. Beliau mengatakan kalau perkara dunia maka melihatlah ke bawah, tetapi kalau perkara akhirat maka melihatlah ke atas. Artinya apa? Kalau misalnya kita mengukur diri kita dengan keduniaan, lihatlah ke bawah, masih ada yang lebih ternyata di bawah dibanding saya. Masih ada posisinya, derajatnya yang lebih di bawah dibandingkan saya. Misalnya saya kurang berprestasi, tetapi masih ada mahasiswa yang biasa-biasa saja, yang mungkin saya lebih bagus. Kemudian untuk masalah akhirat, lihatlah orang yang kemudian kualitas imannya bagus.
dia lebih bagus, imannya lebih bagus daripada saya, maka saya juga harus bisa lebih bagus dari dia. Untuk perkara-perkara dunia tentunya kita juga disarankan untuk melihat orang-orang yang berprestasi sebagai motivasi diri, karena dengan motivasi itu kita juga memiliki rasa semangat yang besar untuk mencapai keinginan kita. Tetapi kembali lagi, kita memiliki potensi masing-masing yang bisa kita kembangkan. Karena ketika kita kemudian meraih suatu prestasi sesuai bidang kita masing-masing, maka di situ kemudian kita memiliki kepuasan tersendiri. Dan tentunya itu memerlukan banyak proses. Yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh membandingkan diri kita terhadap orang lain, tetapi kita bisa menjadikan orang lain sebagai motivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan karakter, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sehingga ketika itu tercapai, orang yang kemudian dulunya kita anggap sebagai orang yang berprestasi, kita jadikan patokan, suatu saat role model. Iya, role model suatu saat akan memuji kita. Nah, yang terakhir, Saudara Ilham, kasih motivasi kepada teman-teman supaya dia juga bisa menjadi pribadi yang sama seperti Ilham atau lebih baik daripada Ilham. Seperti itu. Untuk pribadi sama seperti apa yang kita paparkan tadi, bahwa pribadi kita juga berbeda-beda. Kita tidak mesti mengikuti pribadi orang lain, tetapi ada koridor yang harus kita ikuti. Berakhlak mulia, tentunya kita harus berakhlak mulia dengan seiringnya kedewasaan kita. Semakin banyak yang ilmu kita miliki, semakin kita dewasa, semakin kemudian kita berakhlak, karena dengan ilmu itulah yang membuat kita paham bahwa ternyata kita ini adalah manusia yang makhluk yang berakhlak dan tergantung dengan orang lain. Dan tentunya kita harus menjadi diri kita masing-masing, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa kita memiliki modal masing-masing, kapasitas masing-masing, sehingga tentunya kita juga memiliki bidang masing-masing untuk sukses di situ. Dan terakhir, tetap semangat, dan kita juga harus selalu berusaha, bertakwa, dan berdoa, karena dengan 3 itu kita bisa meraih visi atau cita-cita yang kita ingin raih. Luar biasa. Ya. Terima kasih atas waktunya, Saudara Ilham. Terakhir dari saya pernah mendengar pepatah dari Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap teman adalah guru. Sekian dari saya. Terima kasih, Saudara Ilham, telah menemani waktu saya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Guys. Dadah. Siapa channel Alfian Al-Ghifari, ya, Ilham juga. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya, guys.